4, 3, 2, 1, 0. Pondok Pesantren Suryalaya pun motonya memang ya ilmu amaliyah, amal ilmiah, ya ilmu yang untuk diamalkan dan amal yang harus berdasarkan ilmu. Itu moto Pondok Pesantren Suryalaya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi tidak benar Iwan Tekian itu ya dikatakan memang kita ditekankan untuk lebih kepada pengamalan, tapi bukan berarti setelah pengamalan meninggalkan ilmu. Itu berarti melanggar ya moto yang sudah dicanangkan Pangersa Abah. Ilmu amalia, ilmu yang untuk diamalkan. Amal ilmiah, amal yang berdasarkan ilmu. Nah, ini berbicara seputar ilmu yang memang urgensinya memang benar-benar ya kita harus selalu belajar. Karena sudah jelas kan Nabi ada hadisnya ya bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sholat, zikir, ya bahkan kita tadi makan bersama-sama, ngeriung. Ketika kita ngeriung makan tadi, ya dalam nilai makan itu juga ada unsur sedekah daripada shahibul hajat. Kumpulnya kita ada silaturahim, bahkan sekarang ya sampai kita ke khidmat ilmiah ini juga jadi majelis ilmu. Jadi luar biasa bimbingan guru kita, amal dulu baru ilmu. Sehingga dengan model seperti ini siapapun yang ditugaskan berbicara pada khidmat ilmiah sudah aman. Kenapa aman? Karena amal dulu tadi. Jadi kalau nanti saya ngomong tentang zikir, tadi sudah zikir bareng nggak? Barang. Sudah. Kalau kita ngomong tentang sholat, sudah sholat bareng nggak? Sudah. Jadi sudah aman dari firman Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu menyampaikan apa yang tidak kamu lakukan. Ya. Jadi ayat ini adalah ayat sebagai pertimbangan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Karena ada juga hadis yang sifatnya sebagai hadis motivator. Baligu anni walau ayah itu motivator ya. Baligu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Itu motivator. Jadi wah kita punya ilmu harus disampaikan. Tapi kalau ayat tadi, ayat mempertimbangkan. Benar harus menyampaikan, tapi sudah dilaksanakan atau belum? Kan begitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin menyampaikan ada pertimbangannya. Apa yang kita sampaikan itu harus yang sudah kita berikan. Makanya kenapa Pangersa Abah nyuruh kita sholat, semua langsung ikutin sholat. Karena yang disuruh Abah itu bekas yang sudah beliau lakukan. Nyuruh orang zikir itu bekas zikirnya Abah. Abah nyuruh kita sholat, bekas amalnya Abah. Apapun yang Abah berikan itu bekas beliau semua. Itu namanya orang arif. Orang arif itu apa yang disampaikan sekali ya. 7 hari 12 gitu ya. Tapi alhamdulillah Iwan Tekin itu dengan bimbingan guru kita yang kamil mukamil sebenarnya sudah diajak selamat untuk selalu qiyamul lail setiap malam. Pasti kalau ngikutin bimbingan guru kita minimal tadi sampai sholat lidafil bala itu Iwan Tekin setiap malam pasti tercatat qiyamul lail. Alhamdulillah. Kenapa? Karena yang namanya qiyamul lail itu secara fikih sholat apapun yang dilakukan setelah fardu isya, maksudnya setelah ba'diyah isyanya sampai dengan waktu subuh, walaupun hanya 2 rakaat sudah terhitung qiyamul lail. Saya dulu ketika baru pulang dari Pondok Pesantren Suryalaya pertama kali tahun 96, saya takjub ketika dapat jadwal bimbingan sholat sunnah yang 24 jam itu. Bukan dari buku ibadah, saya dapat dari lembaran kertas. Ya, 24 jam dari mulai bangun tidur pukul 2 sampai tidur lagi. Saya bilang, ya Allah, ini ada bimbingan sholat sebelum tidur. Ditulisnya itu sekitar pukul 22 ya. Di bimbingan sholat sebelum tidur. Ada sholat syukrul wudu,
mutlak, ada istihoro, ada hajat. Saya takjub, wah luar biasa ini. Saya belum pernah melihat bimbing seperti itu. Maka dengan bimbingan seperti ini, maka ikhwan tekien pasti kalaupun nanti malamnya jam 2 nggak bangun, dia pasti akan selamat, terhitung sebagai orang yang melakukan qiyamul lail. Tapi setelah itu mungkin ya, di antara kita masih banyak juga yang bablas, termasuk saya ya, pulang manakib ya, sampai rumah capek. Nyender dulu sambil nonton TV, ketiduran, bangun-bangun subuh. Wah, bablas nggak? Bablas ya. Tapi kemudian sebuah kejadian peristiwa perang Irak. Ketika perang Irak ya, Baghdad dibombardir oleh rudal ya, rudal dari Israel ya, Scud gitu ya, termasuk dibombardir. Amerika juga membombardir dengan rudal-rudal. Nah kemudian Abah prihatin, di Baghdad itu makam Tuan Syekh. Maka kemudian Abah mengeluarkan maklumat sholat sunnah lidaf'il bala, sholat sunnah untuk tolak bala. Nah lalu setelah sholat sunnah tolak bala itu dikeluarkan, perang Iraknya selesai. Maklumatnya tidak Abah cabut. Makanya sampai sekarang kita tetap melakukan sholat sunnah lidaf'il bala. Karena ternyata yang dimaksud bala oleh pangersa Abah jangan semata-mata kita artikan bala berarti musibah, penyakit, bencana alam gitu ya. Hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya jasmani. Ya, selama ini kita nganggap yang namanya bala begitu kan, berupa penyakit, bencana alam dan sebagainya, hal bersifat kerugian-kerugian secara materi. Ya, ternyata yang dimaksud bala oleh pangersa Abah juga orang yang bablas qiyamul lail kena bala nggak? Kena. Wa yadullu ila siratil mustaqim qabla dolala. Ya, seseorang yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk sebelum seseorang tersesat jalan. Jadi bukan tersesat dulu baru diberikan bimbingan. Sebelum salah jalan, sebelum kebablasan qiyamul lail ada bimbingannya, idafil bala. Sebelum seseorang kena bala tahunan, robo wakasan sudah dapat bimbingan ya. Sebelum pergantian buku takdir itu, kemudian kita lalai begitu saja, perubahan takdir tidak dimanfaatkan, ketika nisfu Sa'ban dapat bimbingan. Nah, itu kan setiap nisfu Sa'ban saat apa? Saat ibaratnya ganti buku ya, ganti buku dengan buku baru. Kita berharap saat itu nisfu Sa'ban itu disebut juga oleh para ulama sebagai malam raya. Karena kalau manusia punya namanya 2 hari raya, Idain. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Disebut hari raya karena dilakukannya siang hari. Tapi kalau malaikat disebutnya malam raya. Ya, yang satu itu dirahasiakan. Ya, kita tidak tahu, tapi setiap tahun pasti ada. Apa yang dirahasiakan? Lailatul Qadar. Yang satu tetap waktunya setiap tanggal 15 Sya'ban yang Nabi katakan saat itulah saat diangkatnya amalan tahunan manusia. Sebagaimana Lailatul Qadar langit dunia dipenuhi oleh malaikat. Ya kan? Karena kan malaikat itu tuh naik membawa urusan Tuhannya. Maka pada saat nisfu Sa'ban pun begitu. Itu langit dunia dipenuhi oleh malaikat. Maka Abah memberikan bimbingan. Kita tidak tahu kapan saat diangkatnya. Yang jelas malam. Maka di awal malam. Makanya kalau surya raya itu dari waktu maghrib sudah start. Ya. So, itu kan awal malam. Kalau dia melakukan isya ya daripada enggak. Tapi kalau surya raya startnya maghrib. Ya, makanya saya walaupun ada kegiatan apapun tetap harus menyempatkan dari maghrib. Dapatnya berapapun startnya dari maghrib. Ya, startnya maghrib. Awal malam. Termasuk Rebo Wakasan begitu. Rebo Wakasan itu kan turun bala pada hari Rabu terakhir Safar. Enggak tahu kapan turunnya. Yang jelas dikatakannya siang. Maka di awal siang pas waktu Isra itu begitu tuh. Sebelum turun ketentuannya ada bimbingannya. Itu hebatnya Mursyid Kamil Mukamil. Ya, pengersa apa? Sebelum ada penetapan itu nisfu Sa'ban, diajak dulu kita untuk menghadap Allah 100 rakaat. Alhamdulillah inilah. Ini ya artinya gambaran bagaimana kita bersyukurnya
dibimbing oleh beliau, yang pasti beliau adalah ahli ilmu. Karena bahkan orang arif itu tadi saya katakan ya, orang arif itu apa yang beliau sampaikan lebih sedikit dari apa yang beliau lakukan, beliau amalkan. Kalau orang alim sama, kalau orang jahil kebaliknya ngomongnya gede, tapi yang dilakukannya sedikit. Ya mudah-mudahan ya saya sih ngakunya jahil nih, diampuni oleh Allah, karena kepentingannya niatnya hikmat, biarin deh, biar gedean ngomongnya daripada intinya. Mudah-mudahan diampuni karena niatnya hikmat ya, niatnya hikmat, yang mendengarkan pun niatnya hikmat itu.